Perkenalkan, nama saya Analia Afifatul Husna, NIM G91218067. Nah, di sini saya akan menyampaikan opini mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Nah, perlu diketahui, Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Nah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki batas-batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Trenggalek, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Kabupaten Nganjuk juga memiliki luas wilayah sebesar 1.224,33 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.051.900 jiwa penduduk. Nah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi di bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan visi dari Kabupaten Nganjuk yang pernah disampaikan oleh Bapak Bupati, yaitu Bapak Novi Rahman Hidayat, yaitu dengan visi Nganjuk Nyawiji bangun desa maupun kota. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, peran pemerintah dan komitmen masyarakat sangat perlu untuk menjadikan kunci sukses pembangunan daerah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa sektor pembangunan ekonomi yang telah dibangun di Kabupaten Nganjuk. Saya akan menyampaikan 5 sektor. Yang pertama, dari sektor pertanian. Yang kedua, di sektor infrastruktur. Yang ketiga, di sektor UMKM. Yang keempat, di sektor pendidikan. Dan yang terakhir, di sektor teknologi. Nah, di video selanjutnya saya akan menyampaikan kelima sektor ini yang telah dibangun dan telah berhasil direalisasikan oleh pemerintah di Kabupaten Nganjuk. Cek videonya ya teman-teman. Saya akan menjelaskan di sektor pertanian. Perlu diketahui, Kabupaten Nganjuk ini terletak di daerah pegunungan dan terletak di daerah dataran rendah. Nah, di Kabupaten Nganjuk ini memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif sehingga bisa ditanami jenis tanaman pangan dan jenis tanaman perkebunan. Saya ambil contoh yaitu jenis tanaman, ada ketela pohon, ada padi, ada bawang merah, ada jagung dan lain-lain. Tetapi yang menjadi sumber utama, yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Nganjuk yaitu produksi bawang merah. Dan ini sudah menjadi sentra produksi nasional, bahkan sudah berkontribusi kurang lebih 12,8% atau sudah mencapai 147.700 ton. Dan luas area penanaman bawang merah di Kabupaten Nganjuk mencapai 11.300 hektar dan ada di 5 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Sukomoro, yang kedua Kecamatan Gondang, yang ketiga Kecamatan Bilangan, yang keempat Kecamatan Bagor, yang terakhir yaitu Kecamatan Rejoso. Nah, kalau di wilayah Jawa Timur, bawang merah ini sudah berkontribusi kurang lebih 80% dan harga per kilonya itu sekitar 10-13 ribu rupiah. Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga memiliki jenis tanaman perkebunan, yaitu mampu memproduksi rambutan, yaitu ada di daerah Metros. Selanjutnya yaitu di sektor pariwisata. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman buat keliling pariwisata yang ada di Nganjuk. Nah, potensi yang dimiliki pariwisata di Nganjuk itu kan rata-rata dia memiliki potensi alam yang cukup baik. Yang pertama, siapa sih yang nggak tahu air terjun Sebido, air terjun Roro Kuning. Nah, itu dua wisata tersebut sudah menjadi wisata alam yang menjadi ciri khas di Kabupaten Nganjuk.
Tapi pemerintah juga melakukan beberapa inovasi baru untuk membangun pariwisata yang ada di Nganjuk. Yang pertama, baru-baru tahun kemarin, tahun 2019 telah dibuka, yaitu mengadakan desa-desa wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut. Yang pertama, yaitu ada wisata desa tani di Kecamatan Betet. Yang kedua, ada wisata desa rambutan yang ada di Desa Ngetos. Nah, selain itu taman-taman yang ada di Kabupaten Nganjuk ini mulai dibangun kembali. Saya ambil contoh, yaitu pemerintah sudah melakukan pembangunan di Taman Padang Lilis, sudah melakukan pembangunan di Taman Cengkok, di Taman Bunga Cengkok, dan yang terakhir sudah melakukan pembangunan di Taman Bunga yang berada di Kecamatan Prambon, khususnya letaknya di Desa Gondang, di Desa Bandung. Nah, itu merupakan potensi yang dimiliki beberapa desa yang akhirnya dibangun oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sektor UMKM. Perlu diketahui di Kabupaten Nganjuk ini, sektor UMKM mulai dibangun oleh pemerintah kota. Salah satunya, yang pertama, pemerintah kota sudah melakukan kerjasama dengan PT Bukalapak.com guna mendongkrak pemasaran produk pelaku UMKM untuk mempromosikan di kancah nasional maupun internasional. Yang kedua, pemerintah kota sudah melakukan pelatihan untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Disperindak. Dan yang ketiga, mulai dibuka bazar setiap hari Minggu di alun-alun Tanjung Anom, yaitu bazar UMKM. Dan yang terakhir yaitu mengadakan festival UMKM guna mempromosikan produk UMKM yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sektor pendidikan. Nah, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 8 Desember 2019 kemarin oleh Bupati Bapak Novi Rahman Hidayat telah diresmikan, yaitu Kartu Nganjuk Cerdas. Sebanyak 4.596 siswa dengan pengeluaran APBD 3 miliar telah berhasil diberikan kepada siswa-siswi di jenjang SD maupun SMP. Yang kedua yaitu pemberian dana buku bos. Dan yang ketiga yaitu pemerintah kota menyediakan wadah untuk mengadakan lomba-lomba atau event-event, yaitu lebih di bidang non-akademik, yaitu yang pertama sudah melakukan lomba film pendek, yang kedua lomba fotografer, dan yang ketiga yaitu ada lomba akademik maupun olimpiade. Terus yang keempat, pemerintah juga menyediakan wadah untuk siswa-siswi untuk mengembangkan bakatnya, yaitu menjadi duta genre, yaitu generasi berencana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di sektor infrastruktur. Nah, di sini yang pertama, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membangun jalan tol, yaitu Trans Jawa, yang menghubungkan Kota Nganjuk dan Kota Ngawi, dan bisa menghubungkan antara Provinsi Jawa Timur, yaitu Nganjuk, dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu di daerah Tol Ngawi. Selanjutnya, Kabupaten Nganjuk di tahun 2020 ini sudah menyiapkan anggaran sebesar 400 miliar untuk pembangunan jalan tol, yaitu Nganjuk Kediri. Tetapi memang belum direalisasikan, tetapi pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar 400 miliar. Yang ketiga, pemerintah Nganjuk sudah mulai memperbaiki jalan-jalan yang berada di kota, bahkan yang berada di daerah terpencil. Ambil contoh di daerah Kecamatan Loceret, kondisi jalannya itu sudah retak dan berlubang. Di Kecamatan Tanjung Anom ada kondisi jalannya itu sudah rusak, amblas dan berlubang.
diketahui pemerintah melakukan tindakan tegas untuk langsung memperbaiki jalan-jalan supaya mempermudah akses masyarakat untuk aktivitas perekonomian. Dan yang terakhir, Kabupaten Nganjuk juga telah menyediakan fasilitas sarana prasarana yaitu bus sekolah, yaitu bus itu bertujuan untuk mengantar jemput siswa-siswi yang sekolah di daerah Nganjuk, dan ada 9 rute. Selanjutnya yaitu di sektor teknologi, yaitu di sektor terakhir ya. Nah, di sini baru-baru kemarin Bupati Bapak Novi Rahman Hidayat telah mengeluarkan atau telah meresmikan aplikasi teknologi berbasis elektronik, yaitu Nganjuk Smart City. Nah, tujuannya aplikasi ini yaitu untuk memberikan pelayanan, baik itu administrasi, pelayanan tentang laporan apabila terjadi kerusakan atau terjadi keluhan, itu bisa diakses di Nganjuk Smart City. Nah, kemudian di teknologi, siapa sih yang nggak kenal sama Instagram? Nah, di sini setiap kecamatan di Kabupaten Nganjuk ini diwajibkan memiliki akun resmi. Jadi setiap kecamatan, semisal Kecamatan Tanjung Anom, itu memiliki akun resmi dan mengupload beberapa kegiatan, beberapa permasalahan untuk bisa disampaikan informasinya kepada Bupati. Nah, selanjutnya ada akun resmi dari pemerintah, semisal ada akun resmi dari Disperindak, ada akun resmi dari Badan Perencanaan, Badan Narkotika, Statistik, supaya masyarakat itu bisa mengakses dengan cepat data yang terupdate serta teraturan. Dan yang terakhir, Kabupaten Nganjuk juga baru-baru ini membuat akun resmi untuk mengeksplor pariwisata, untuk mengeksplor UMKM, baik produk apapun, yaitu semisal ada akun resmi yaitu Asli Nganjuk, Nganjuk Nyawiji, Nganjuk Kota Bayu. Nah, semua itu digunakan berbasis teknologi yaitu sosial media. Harapannya masyarakat bisa menggunakannya dengan baik, masyarakat bisa mengetahui bahwa Nganjuk memiliki potensi yang baik supaya dikembangkan lebih baik lagi. Beberapa penjelasan dari saya mengenai opini tentang pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, apabila terdapat kesalahan, apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian opini saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih karena telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.